Assalamualaikum. Ini yang membuat kita kadang bisa menjadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Awal fenomena gadget pada orang berkomentar tentang asas manfaatnya, tetapi seiring waktu mulai merasakan dampak negatif. Belum pada sejauh apa konten yang dibuat. Hari ini malah ada fenomena teknologi apa? AI. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Itu seperti apa? Perkembangan Artificial Intelligence itu sendiri bahkan sampai bisa memvisualisasikan wujud yang abstrak. Menggunakan para nabi-nabi itu bisa divisualisasikan. Jadi apa dari informasi Dari informasi deskripsi nanti dimasukkan gitu ya. dan jadi image. Sampai sejauh itu. Seperti yang sudah pernah terjadi, Nabi Isa dari bekas darah yang ditutupkan untuk wajahnya itu di DNA itu. ya direkayasa, akhirnya diwujudkan dalam bentuk visual yang sempurna. Bahkan bisa merekayasa suara seseorang sesuai dengan teks yang diketikkan. Oh, yang kemarin viral itu suara presiden berbahasa Arab, berbahasa Cina itu. 我坚持原则，反对欺凌和不公，平等和尊严是我追求的目标，期望公正待遇。 Wah, ini kan kalau kemudian dunia gelap ya, sisi terutama mungkin kejahatan-kejahatan yang arahnya kepada kebohongan informasi, ini kan fatal ya. Sementara kesadaran masyarakat kita terhadap AI ini masih rendah sekali, mudah percaya, mudah menerima informasi yang tidak valid. Bahkan tulisan saja kita masih share, sebarkan dan semacamnya, itu pun banyak yang mudah mempercayainya. Bagaimana dengan AI, suara, gambar itu? Apa termasuk yang ini, yang melukiskan suatu kota atau suasana, itu juga AI? Iya, tapi di sisi lain juga ada manfaat yang bisa diambil dari AI itu sendiri. Dengar kabar bahwa pencipta atau penemu AI ini malah mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan hasil temannya sendiri. Seperti pencipta bom atom yang kemudian menyesali temuannya sendiri. Itu ya perbedaan ilmuwan yang didasari oleh keimanan menghasilkan asas manfaat dari temuannya, dengan mereka yang mungkin sama sekali tidak kenal nilai agama, tidak kenal nilai-nilai spiritual, ketuhanan. Jadi kecerdasan itu arahnya malah madarat saja ya. Sebenarnya kalau validitas penipuan semacam itu dalam sejumlah catatan sejarah kan juga sampai arahnya ke spiritual. Kisah Quranik misalkan, bagaimana setan masuk ke alam indera pendengar kaum kufar untuk merekayasa informasi yang seolah-olah itu pesan dari Nabi. Seakan-akan Nabi merespon, mengapresiasi berhala-berhala mereka. Dan ini diklarifikasi oleh Al-Quran. Sampai Al-Quran yang turun tangan untuk meluruskan kisah Quranik, penyusupan suara yang mengelabui informasi wahyu. Tentu yang
dialami oleh kaum kufar ya. Sedangkan orang-orang beriman dijaga oleh Allah. Ini persoalan akidah, sudah ada hal penipuan ya, informasi valid itu. Bahkan secara teks penulisan dulu juga ada produsen hadis palsu. Jadi sampai ada produsennya. Seseorang datang kepada pakar hadis palsu ini, kemudian dengan tukar materi keuangan sekian, ini transaksinya, tolong bikin hadis. Mungkin ada seorang penjual terong misalnya, ini ya pengen dagangnya laku, dia buka referensi tentang nama perawi hadis, dipasangkan ini dan ini. Subhanallah. Dan di zaman itu dan setiap zamannya ada orang yang dihadirkan dalam sejarah oleh Allah untuk meluruskan validitas kebenaran informasi. Lahirlah kemudian di era itu Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian An-Nasai, Ad-Daruqutni dan seterusnya yang memiliki daya ingat tentang validitas riwayat hadis, sehingga bisa memilah ini hadis palsu, ini tokoh tidak valid, ini terpercaya, ini, dan semacamnya. Subhanallah. Nah, apakah hari ini sudah ada teknologi pengimbang yang bisa meneliti validitas tentang AI itu? Ini kan penting bagi orang yang memiliki semangat keimanan untuk melawan potensi kebatilan dari teknologi. Kalau setiap nabi itu dilahirkan dengan mukjizat fenomena zamannya, ya. Di zaman Nabi Musa fenomena penyihir ditandingi dengan mukjizat yang mengalahkan sihir. Di zaman Nabi Isa teknologi atau temuan ilmu kedokteran yang cukup mengagumkan diimbangi, dikalahkan oleh mukjizat yang sesuai dengan kondisi itu. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW itu kan sastra, ketinggian sastra, puisi bisa mempengaruhi pola berpikir orang. Puisi menjadi sumber informasi yang seringkali menyesatkan banyak orang. Jadi sastra, kata-kata yang bisa menghipnotis, lalu dikalahkan oleh Al-Quran. Nah tentu Al-Quran pun dengan seiring waktu akan dan terus menyertai orang-orang beriman ini menghadapi tantangan zamannya. Tinggal apakah kita yang hari ini sangat akrab dengan gadget. Bahkan ada seorang pakar hadis memahami salah satu hadis Nabi tentang alat benda yang selalu akrab dengan manusia, berada di tubuh manusia, nyaris tidak terpisahkan, melebihi dari sandalnya, yang dari benda ini bisa mendapatkan informasi keadaan keluarganya di rumah. Lalu perawi hadis ini pun memberikan satu catatan komentar, boleh jadi gadget, teknologi, handphone ini adalah makna dari hadis Nabi tersebut. Allahu a'lam. Teknologi informasi itu masuk dalam rumpun ilmu algoritma ya. Algoritma. Yang dalam hal ini pencetus pertamanya itu Khawarizmi. Ya, kalau Al-Khwarizmi sendiri kan teori-teori itu melahirkan manfaat, tapi setelah dikembangkan oleh orang yang tidak dasari keimanan malah liar jadinya. Menghadapi fenomena AI secara bijak, apakah cukup sebagai informasi awal atau mungkin sebagai referensi utama? Kalau referensi tidak harus utama, tapi menyertai kebutuhan informasi. Kalau utama kan tadi itu ada rekayasa, ada kebohongan data ya.
ini yang AI harus dikaji ulang kembali sejauh apa. Industri hari ini cukup marak. Bahkan banyak karya ilmiah yang menggunakan istilahnya ada ChatGPT. GPT Lebih canggih dari Google itu. sejauh itu. Mengumpulkan dari beberapa informasi yang ada di dunia maya itu dirumuskan menjadi satu jawaban. Itu tidak hanya suara ya, sampai ke Sampai ilustrasi wajah ya. dan audio. Iya. Ini kalau sampai hal-hal yang sakral, sosok suci seperti para nabi kemudian diolah oleh AI, ini kan nilai penghormatan, nilai takdim kita akan semakin rendah. Dan ketika sosok yang seharusnya dihormat, dimuliakan menjadi biasa-biasa saja dalam hati manusia, sejak itulah kemudian penghormatan kepada syiar agama ini kan rendah. Padahal ada korelasi dengan keimanan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kenapa kemudian sosok baginda Nabi Muhammad tidak pantas dan tidak seharusnya divisualisasikan? Ini penting tentang nilai ketakwaan tadi. Bagaimana umat Islam tersinggung ketika ada non-muslim atau orang kafir karikatur dan semacam itu. Di mana? Perancis. Allahul musta'an. Kita hidup ini kan semua generasi milenial. Anak kita sudah Gen Z, generasi Z. Masa depan lagi sudah Alpha. Ya, tugas kita bagaimana yang generasi milenial ini dengan informasi dan keilmuan yang kita miliki tentang teknologi itu membekali anak-anak kita bahwa mereka akan hidup di tantangan zamannya. Karena konsep mendidik anak itu jangan ajari anak kita seperti zaman kita, tapi siapkan di zaman mereka. Sebagaimana kita dididik oleh orang tua kita, tidak lagi di zaman beliau, tapi ada perkembangan zaman yang sudah berbeda dari zaman yang terdahulu. Ya, mudah-mudahan kita, anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.